Halo Sobat TKP, semoga hari ini senantiasa sehat. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Bagi teman-teman yang masih awal mengunjungi channel saya, channel tutorial komputer perkantoran berisi tentang tips dan trik terkait dengan Microsoft Excel serta Microsoft PowerPoint. Kali ini kita akan membahas tentang transisi morph pada aplikasi PowerPoint. Jadi sebelum dilanjut, siapkan kopi dulu atau snack dulu karena tutorial kali ini mungkin agak sedikit panjang ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi transisi morph itu adalah transisi yang akan membuat presentasi teman-teman menjadi lebih profesional dan bergantung dari ide awal teman-teman. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jadi pergerakan transisinya sangat baik dan mudah-mudahan audiens teman-teman tertarik dengan presentasi yang dibuat. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, silahkan membuat file baru. Di sini saya sudah membuat file baru dan kita insert gambar dulu. Ini. Oke. Silahkan menyesuaikan. Misalnya seperti ini. Setelah itu, ini kita Ctrl D ya, untuk duplikat. Jadi cara mudahnya untuk copy paste di Microsoft PowerPoint itu menggunakan Ctrl D. Selanjutnya ini akan saya crop atau saya intersect. Insert, masuk di menu insert, terus save, terus ambil kotak seperti ini misalnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui cara untuk mengintersect, perhatikan, diklik dulu gambarnya, pastikan posisinya di bawah, terus diklik save-nya. Pilih menu format, merge shape, terus habis itu intersect ya, di sini.
kita akan membuat seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita ganti ini colornya menjadi agak gelap, terus ini kita tumpuk di atasnya. Oke, lumayan. Seperti itu ya. Kemudian kita membuat shape lagi. Ya, ini ya. Untuk mengecilkannya seperti ini, kita arahkan ke sini. Oke, lumayan. Ini kita ganti fill-nya dengan warna putih. Kita menggunakan eyedropper saja supaya cepat. Tinggal diklik. Oke. Kita hilangkan outline-nya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sering membuat presentasi PowerPoint, sebaiknya senantiasa menggunakan palet warna ya ini, agar warnanya selaras. Kita buat lagi satu shape seperti ini. Kita Ctrl D saja. Kemudian kita geser sedikit seperti ini. Oke. Cukup. Ini kita ganti fill-nya menjadi warna orange. Kemudian kita send to back. Bentar. Oke, cukup. Ini juga send to back. Juga send to... Oke, lumayan. Coba kita lihat, dan tadi semuanya ada di belakangnya. Oke. Ini saja di belakang. Oke, ini. Lumayan. Oke. Jadi shape-nya ini tergantung dari selera teman-teman. Ya. Selanjutnya kita membuat text box. Misalnya judul materi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan font Montserrat Extra Bold. Font ini sangat bagus digunakan untuk judul presentasi ya. Dan ini dapat di-download dan gratis ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui cara menginstal font di PowerPoint, silahkan komen. Nanti kami akan buatkan tutorial tersendiri. Oke, judul materi misalnya ya oke 44. Oke. Setelah itu, ini sedikit trik ya, bagaimana cara membuat tulisannya itu gradasi. Nah, kita insert lagi shape kotak, send to back. Terus masuk di format shape. Pilih fill, kemudian gradient fill. Ini kita hapus saja. Kita hapus saja. Ini kita pakai yang agak terang
ini agak lembut ya. Terus ini apa, harusnya save nya, sorry, format, shape, terus fill ini. Silakan atur directionnya, misalnya pilih yang ini saja. Setelah itu, ini langkah pentingnya, saya juga telah membahasnya di salah satu video source saya. Silahkan disimak caranya. Ini cepat saja, saya klik dulu shape-nya, terus saya klik teksnya, masuk di menu format, lagi-lagi kita menggunakan intersect. Oke, seperti ini. Oke, jadi dia tampilannya seperti gradasi gitu untuk teksnya. Langkah selanjutnya kita membuat lagi, supaya agak cepat saya copy saja ya. Kita buat ini. Oke. Dan ini. Yes. Kemudian kita buat untuk fotonya. Kita insert dulu picture lagi. Kita cari gambar ini saja ya. Terus kita kecilkan sesuai kebutuhan. Oke, boleh. Kemudian ini kita intersect lagi, masuk di menu format, merge shape, dan intersect seperti ini. Oke, lumayan. Itu kita copy saja ini, kita paste. Bring to font supaya dia ada di atas ya. Cakep. Oke, lumayan. Selanjutnya kita buat save lagi. Kita copy saja ya supaya agak cepat. Save seperti ini kan mudah ya. Copy terus paste. Oh. Oke. Sekarang tinggal teks untuk nama narasumbernya. Kita insert teks lagi. Kemudian untuk tulisan lainnya kecuali judul utama saya menggunakan Poppins ya. Jenis tulisan ini cukup bagus untuk digunakan di slide presentasi. Saya bold, terus saya besarkan sedikit. Oke, segini aja. Warnanya saya mau gunakan ini.
tinggal masukkan jabatannya, Ctrl D. Oke. Diatur saja sesuai keinginan, misalnya seperti ini, send to back, terus kita ya, ini juga sebaiknya di grup saja. Terakhir untuk backgroundnya saya menggunakan warna klik kanan, send to back, terus ini. Oke. Oh, yang tadi. Oke. Terkadang ketika kita membuat slide presentasi, kita kadang agak bingung dengan cover, ya, cover slide presentasi. Nah, seperti ini sudah cukup bagus, ya. Tak usah terlalu ribet. Yang jelas intinya penataannya bagus, kemudian asik dipandang mata dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai nih covernya. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat animasinya dulu, ya. Ini kita Ctrl G, group, terus animation, kita pakai wipe saja, from left. Ini kita with previews, ya. With previews itu maksudnya adalah ketika slide-nya ditampilkan, maka animasi tersebut akan otomatis berjalan. Ini juga kita pakai wipe saja, terus kita arahnya dari atas, from top. Ini after previews, artinya setelah ini keluar, ini juga. Ini animation, kita pakai float in saja. Oke, float up. After previews. Nah, kawan, yang penting di sini adalah bagaimana membuat dia seperti bounce, ya. Jadi kita klik kanan sini, terus effect option. Saya ulangi, kita klik dulu objeknya, masuk di animation pen, ya. Terus di sini kita klik kanan, pilih effect option. Bentar. Oke. Ya. Pilih effect option. Di sini ada bounce end. Ya, tinggal ditambahkan. Waktunya misalnya 0,4 detik misalnya. Oke, cukup. Ini juga seperti itu, kita pakai animasinya fly in, from button, terus after previews, dan ini kita klik kanan effect option, bounce-nya bounce end kita kasih 0,5. Kita tes dulu sebentar ya animasinya, ya. Oke, oh, from button. Oke, ini
harusnya animation kita lupa rubah tadi, from button. Oke, ini oke. Oke, boleh. Ini sepertinya terlalu after reviews. Oke, jadi cover sudah selesai. Perhatikan ini kayak button gitu. Cara membuatnya sangat mudah kan tadi. Selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana ide kita agar transisi morph-nya terlihat bagus. Ini yang penting. Ini yang penting. Misalnya oke. Nah, transisi morph itu bisa berjalan ketika kita duplikat slide sebelumnya. Jadi yang ini kita duplikat, klik kanan terus duplikat slide. Ada slide baru. Nah, supaya bagus ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Perhatikan ini ya. Oke. Jadi pergerakan ini ke atas ya. Ini ke atas. Terus ini juga ke atas. Ke atas. Ya. Judul materi juga ke atas. Lalu ini bisa ke bawah. Kemudian ini ke samping. Oke. Terus ini digeser ke bawah. Ganti slide-nya dengan nomor 2, slide kedua. Dia akan bergeser. Lalu ini kita kecilkan sedikit. Kemudian kita ganti picture-nya dengan ini. Oke. Bring to font saja. Oke, baik. Udah. Terus ini kita duplikat saja. Ctrl D. Ctrl D. Misalnya seperti ini.
Bisa juga dikecilkan sedikit supaya semua terlihat. Oke. Geser sedikit. Digeser sedikit. Kemudian oke, ke bawah sedikit. Ini ke bawah lagi. Tinggal dikasih judul sesuai dengan materi teman-teman. Misalnya di sini pengertian ukurannya 28 misalnya, 32 saja ya. Pengertian, Ctrl D, tujuan, Ctrl D, latar belakang. Bagi teman-teman yang ingin mengatur shape atau tulisan di dalam slide supaya mudah masuk di format align top misalnya, artinya dia akan rata dari sisi atas ya, supaya tidak terlalu lama mengaturnya. Tinggal ini sedikit digeser. Insert lagi satu, copy saja ya supaya cepat. Ini misalnya materi. Oke. Sisa diganti nih, change picture, tujuan misalnya kita pakai oh ya teman-teman, sumber gambar saya download dari Unsplash ya. Saya cari yang free, jadi bagi teman-teman yang ingin mencari sumber gambar silahkan di situs, salah satunya adalah Unsplash, banyak yang lain, ada FreePic dan lain-lain. Tujuan, terus ini latar belakang misalnya, ini saja ya. Oh itu, tidak apa-apa kalau gambar menyesuaikan saja ya. Selanjutnya langkah berikutnya yang paling penting, kita klik dulu slide pertama, lalu masuk di menu transition, pilih morph. Oke, pilih morph. Slide kedua pilih juga morph ya. Baik, kita coba. Next.
Transisinya pakai, oh belum, oh ini sudah mau, oke. Baik, seperti itu ya, seperti itu kawan. Jadi ini tadi yang agak, tidak apa-apa. Kita tes lagi. Kita next. Oke. Materi. Nah, ini kita atur sedikit supaya agak ke kiri. Ya, tidak terlalu mepet ke kanan. Oke, slide kedua telah selesai. Selanjutnya, bagaimana dia berpindah seperti ini? Misalnya, seperti sabar lagi loading. Oke, seperti itu. Jadi kita duplikat saja. Nah, ini ke bawah dulu. Caranya adalah yang pertama kita kasih ke atas dulu ini, karena sudah tidak kita butuhkan lagi. Selanjutnya ini tujuan dan latar belakang kita seret ke bawah. Sorry. Oke. Terus ini. Agar ada efek dramatis kita kecilkan tulisannya jadi 20. Terus kita rubah jenis tulisannya menjadi agak, jadi dia tidak aktif ceritanya. Kemudian ini kita geser ke atas. Dan ini kita perbesar sedikit. Kita perbesar seperti ini, dan ini juga kita perbesar. Oke, boleh. Tinggal kita tambahkan teks. Saya pikir kita copy saja ya. Ingat, nomor slide-nya kita turunkan. Jadi nomor, gimana kawan? Apakah masih mengikuti atau tidak? Makanya saya katakan tadi bahwa sediakan kopi, sediakan snack, karena ini agak panjang videonya. Kita tes. Next. Oke. Seperti itu.
Sisa menyesuaikan saja. Kita tes dari awal ya. Sebentar, saya save dulu. Oke, mari kita tes. Oke. Oke. Baik. Intinya, morph itu sesuai dengan transisi pergerakan dari slide pertama ke slide kedua. Dan bagaimana ide teman-teman agar itu terlihat lebih baik. Saya kira untuk slide berikutnya sama saja konsepnya, sama saja caranya. Silahkan teman-teman eksplorasi sendiri. Nantinya bisa seperti ini. Seperti itu. Oke.